Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dimohon untuk teman-teman yang Alhamdulillah. hadir, mohon untuk meluangkan waktunya untuk on cam agar kita bisa lebih hikmat ya mengikuti kajian pada malam hari ini. Ini tidak usah memakai virtual background, tidak masalah. Ayo, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Tirta Mayuris Lubis selaku pimpinan Pondok Pesantren Rumah Quran Nur Hidayah. Yang saya hormati Ustazah Syarani selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh ustadzah sekaligus pengurus Rumah Quran Nur Hidayah. Dan tak lupa juga teman-teman OHD semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahnya, serta kita bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju adinul Islam wal iman. Oke, alhamdulillah teman-teman, sungguh hidayah yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini bertemakan bertemakan pelatihan membaca Al-Fatihah sesuai kaidah tajwid yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustazah Syahrani, moderator terbaik kita, yang dimana sudah memiliki sanad Al-Fatihah, insya Allah. Oke, semuanya, perkenalkan saya Iza Safanata, biasa dipanggil Iza. Saya selaku moderator izinkan untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang selanjutnya acara inti yakni pelatihan membaca Al-Fatihah sesuai kaidah tajwid, yang dimana insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Syarani. Yang selanjutnya akan dibuka tanya jawab, penutup, dan dokumentasi. Oke, teman-teman semuanya, mari kita buka acara kajian kita pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ukti Nafridan Nur, Nur, Nurzah. Apakah Ukti Nufia sudah berada di Zoom? Ya, sudah Ukti. Ya, syukron. Kepada saudari Novia dipersilahkan. Baik. Hujan Ukti ya. Mungkin suaranya kayak nggak jelas sedikit ya. Iya, tidak apa-apa. Insya Allah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم
آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, teman-teman semuanya, acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ustazah Tirta selaku pimpinan Pondok Rumah Quran Nur Hidayah. Sebelumnya, mohon maaf apakah Ustazah Tirta sudah berada di Zoom? Sudah, Uti. Oke. Kepada Ustazah Tirta, waktu sepenuhnya dipersilakan. Ya, terima kasih Uti Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ustazah Syahrani selaku pemateri pada malam hari ini dan juga pengurus rukun juga yang kami hormati dan sayangi dari Duta Dakwah Indonesia, juga teman-teman yang berkenan untuk hadir di kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, di Sabtu malam, teman-teman biasanya banyak yang aktivitasnya di luar rumah untuk istirahat bersama keluarga dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Allah pilih teman-teman semuanya, kita semuanya, untuk bisa hadir di kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, kajian ini insya Allah adalah kajian yang em, terakhir menjelang pembukaan hari besok ya. Hari besok itu adalah pembukaan kelas rukun batch Agustus. Jadi kemarin-kemarin kita sudah ada sekitar 10 kajian menjelang pembukaan. Alhamdulillah ini sudah kajian yang tanggal 10 Agustus. Insya Allah 11 Agustus besok kita ada pembukaan kelas. Di sini banyak nama-nama yang sudah familiar ya di kelas rukun online, kelas mengaji, kelas belajar Al-Quran online. Ada Bu Siti Aisyah, ada Uti Elsa, ada Uti Dwi, ada Uti Lilis, dan teman-teman yang belum bergabung di kelas mengaji online Rumah Quran Nur Hidayah, saya berikan kesempatan, insya Allah ada kesempatan teman-teman untuk bisa bergabung belajar di sini, insya Allah dibersamai oleh ustazah-ustazah, bisa ada kelas belajar membaca Al-Quran, ada kelas belajar menghafalkan Al-Quran. Jadi bebas untuk teman-teman semuanya
Jika ingin belajar Al-Quran, silakan nanti chat aja di grup. Ada Ustazah Syahrani, nanti mungkin bisa dibantu untuk em, tanya-tanya ya bagaimana cara daftarnya kelas rukun ini. Itu kemudian malam ini kita akan belajar tentang Al-Fatihah yang merupakan salah satu materi ya yang ada di kelas rukun ini. Jadi teman-teman silakan manfaatkan aktivitas malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan praktek, angkat tangan saja untuk praktek. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Ustazah Syahrani. Itu teman-teman semuanya, mohon maaf saya off cam karena sedang ada acara. Saya nanti izin undur diri. Saya mungkin hanya memberikan sambutan dan semangat ya untuk teman-teman semuanya. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Bagi uhti-uhti yang kelas perpanjangan rukun ya tadi Uti Lilis, Uti Dwi, Uti Elsa, Uti Siti Aisyah semuanya jangan lupa besok kelas perpanjangan. Jadi semoga istiqomah belajarnya di rukun sampai bisa benar-benar terus belajar intinya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di rukun, kita tunggu teman-teman menjadi keluarga besar di rukun. Itu. Kemudian terima kasih untuk Uti Iza yang memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan lancar. Ada Uti Nafrida yang sudah tilawah tadi, Masya Allah. Dan juga Ustazah Syahrani, semangat selalu. Terima kasih sudah berbersamai kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan terima kasih untuk teman-teman yang berkenan hadir dan belajar pada malam hari ini. Saya harap semoga ini menjadi kalau teman-teman baru ikut kajian pada malam hari ini ya, semoga kajian pada malam hari ini menjadi turning point atau menjadi wasilah hijrahnya teman-teman untuk mencintai Al-Quran dan yang sudah ikut kajian berkali-kali, semoga kajian pada malam hari ini semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, semakin menambah keinginan kita untuk tilawah Al-Quran. Itu, teman-teman semuanya, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya teman-teman sambutan motivasi dari Ustazah Tirta. Teman-teman jangan lupa yang belum bergabung di keluarga rukun, yang mungkin tidak mempunyai waktu atau apa, sebisa mungkin diluangkan waktu setiap harinya membaca Al-Quran. Dan jika ke teman-teman kesulitan, di mana sih guru, mencari guru gitu. Kan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jika tidak ada guru kan juga tidak baik teman-teman. Nah, alangkah baiknya juga jangan lupa daftar kalau bisa. Nanti selalu nanti akan dibimbing sampai insya Allah lancar, insya Allah baik bersama ustadzah-ustadzah terbaik kita. Jangan lupa teman-teman ya. Oke, acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian dengan tema pelatihan membaca Al-Fatihah sesuai kaidah tajwid yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustazah Syahrani. Mohon maaf, apakah Ustazah Syahrani sudah siap dan bergabung dalam Zoom? Insya Allah sudah siap. Eh, Kedengar suara anak? Ya, saya dengar Ustazah. Sebelumnya mohon izin membacakan CV dari Ustazah Syahrani dulu ya, teman-teman. Ustazah Syahrani ini salah CV-nya sebenarnya banyak ya, teman-teman. Cuman ini saya menyebutkan sebagiannya saja karena emang saking banyaknya. Ustazah Syahrani ini menjadi pelajar juga di Rumah Quran Nur Hidayah. Tasin nggih, Ustazah. Iya, saja. Kasih. Nggih. Jelaskan. Jadi pelajar di Rumah Quran Nur Hidayah sekaligus sudah pemegang sanad Al-Fatihah ya teman-teman ya.
Ya, sekian mungkin itu saja CV yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon izin share screen ya, Ustazah. Ya, monggo Kak, silakan. Apakah sudah masuk, Ustazah? Sudah, insya Allah. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Ustazah. Ya. Kepada Ustazah Syahrani, waktu sepenuhnya dipersilakan. Ya. Terima kasih Kakak yang sudah membuka kajian pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Masya Allah. Di malam hari ini, malam Ahad, Allah memberikan kita beribu nikmat ya yang kita tidak bisa hitung. Bahkan nikmat salah satunya yaitu nikmat diluangkan waktunya oleh Allah untuk belajar bersama-sama mengkaji tentang Al-Quran. Semoga nikmat yang Allah berikan tidak dicabut. Semoga kita istiqomah selalu sampai akhir hayat ya. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para pengikut sunnahnya, dan semoga kita nanti di yaumul akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Rabb. Masya Allah, ahlan wa sahlan untuk umahat semuanya, kakak-kakak semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Ya, sebelum saya mulai, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Ustazah. Semoga dilindungi oleh Allah. Oke. Amin ya rabbal alamin. Saya kan belum kenal sama Umahat sebagian, ya kan, berasal dari mana. Boleh sampaikan namanya dari mana, terus asalnya dari mana di kolom chat komentar ya, Umahat dan kakak-kakak semuanya. Ya, biar walaupun kita tidak jumpa, insya Allah nanti kita bisa jumpa di surganya. Boleh disampaikan melalui chat komentarnya. Masya Allah, ada dari Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Kak Aurora. Depok, Masya Allah. Ada lagi, Mahat? Masya Allah, Medan. Masya Allah. Semoga bisa ketemu ya sama Kak Sakila, Ana juga dari Sumatera Utara. Semoga kita bisa berkumpul ya. Masya Allah. Oke, semoga terima kasih yang ada dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain-lainnya. Semoga kita bisa tidak hanya kumpul di dunia, dan semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang pelatihan atau mengkaji tentang surah Al-Fatihah. Bagaimana sih cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran? Nah, sebelum itu, kita bahas dulu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, melalui perantaran malaikat Jibril ya, yang tujuan dari Al-Quran yang Allah turunkan yaitu adalah sebagai pedoman untuk hidup kita ya, di mana di dalam Al-Quran tersebut terdapat kisah-kisah Nabi ya, eh, tentang perjalanan Nabi atau segala apapun yang ada di dalam Al-Quran itu ada Allah yang sudah jelaskan. Bahkan
ayat-ayat yang sangat mulia sudah Allah jelaskan di situ tentang sholat, tentang zakat, bahkan yang paling mulianya lagi adalah surah Al-Fatihah. Kenapa sih kita harus penting belajar surah Al-Fatihah dengan benar? Karena surah Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat, ya, yang harus kita baca dengan benar, yang harus kita baca sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran. Kalau kita salah dalam membaca surah Al-Fatihah, ketukar dengan huruf-hurufnya, itu akan tidak sah sholat kita. Ya, kenapa? Jumhur ulama menyatakan bahwa hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat adalah termasuk rukun sholat. Sholat menjadi tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak sah sholat orangnya tidak membaca Al-Fatihah. Mutafakun alaihi. Jadi, penting banget untuk kita yang untuk mempelajarin surah Al-Fatihah. Salah satunya surah Al-Fatihah tersebut adalah merupakan rukun sholat. Boleh selanjutnya, Kak, di next. Nah, Insya Allah, kita sudah penting. Kita harus mengenali. Kita harus ta'aruf sama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong dari surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah pertama yang diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang lainnya. Bahkan di surah Al-Fatihah terdapat banyak doa, terdapat banyak permohonan kepada Allah. Nah, di surah Al-Fatihah terdapat nama lainnya. Salah satunya yaitu Ummul Quran, ya, ibunya Al-Quran, Ummul Kitab, Asy-Syifah, penawar. Dalam hadis disebutkan dalam Fathul Kitab, Syifa mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan penawar dari segala macam racun. Bahkan ketika kita kesakit atau kita sedang kerasukan atau kita mau meruqyah diri kita sendiri itu menggunakan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu merupakan permohonan, terdapat permohonan kepada Allah. Ya, itu. Jadi, ada selanjutnya, boleh selanjutnya Ustazah? Dan nama lain dari surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ketika kita sholat, pasti ayat-ayat tersebut kita bacakan setiap hari. Baik sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat-sholat lainnya. Ya, Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 87 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Nah, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya, Masya Allah. Allah udah jelaskan nama lain dari surah Al-Fatihah itu salah satunya 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, dijelaskan lagi sama Allah di surah Al-Hijr bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan 7 ayat yang wajib kita ulang dalam setiap sholat wajib dan sholat sunnah. Oke, boleh selanjutnya. Nah, Masya Allah. Kita sudah kenal eh, surah Al-Fatihah. Setiap ayat-ayat, setiap surah-surah yang ada di Al-Quran itu, Masya Allah, ada kemuliaannya, ada keampuhannya. Jadi, surah Al-Fatihah merupakan kemuliaan. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah, surah yang paling mulia. Terus, surah Al-Fatihah mencakup 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asmaul. Ya. Terus, Al-Fatihah
Pan ya, Kak, ada kendala tadi sedikit. Baik, saya lanjut. Yang ketiga, Al-Fatihah mencakup obat bagi hati dan badan. Jadi ketika kita lagi kecewa, hati kita lagi tidak baik-baik, atau badan kita lagi sakit-sakit, ya silahkan bacakan surah Al-Fatihah di dalam diri kita. Ya, istighfar dulu, terus kita baca 30, kita baca surah Al-Fatihah. Ya, terus mengandung doa terpenting dan sebab terkabulnya doa. Contohnya di bagian siratal ladina an'amta alaihim. Ya. Terus di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita di situ memohon kepada Allah untuk jalan yang lurus. Terus kita tidak dan mohon kepada Allah agar tidak tersesat. Ya, Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada makhluknya. Jadi, Masya Allah, surah Al-Fatihah ini mempunyai banyak kemuliaannya. Salah satunya tadi merupakan surat mulia, merupakan eh, macam-macam tauhid, pengobat hati, doa, dan pengabulnya doa. Ya. Ayat-ayat atau surah-surah yang ada di dalam Al-Quran merupakan obat hati, penenang hati. Jadi, untuk kita, ketika hati kita kecewa, ketika kita ada rasa sakit atau ada hasad, maka bersegeralah membaca Al-Quran. Ya, agar di dalam dosa-dosa atau hati kita akan tenang. Ketika kita membaca Al-Quran juga, kita akan mendapat banyak pahala. Satu huruf itu ada 10 kebaikan. Kalau kita berlama-lama, kita berusaha memperbaiki baca Al-Quran, maka kita sudah menanam atau sudah memperoleh banyak kebaikan yang kita baca. Boleh selanjutnya, Ustaz? Ya, Insya Allah. Yang sekarang kita akan mengetahui kesalahan membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran. Boleh dicatat, siapkan di buku catatannya. Kita bedah insya Allah satu persatu. Baik, dari ayat pertama di Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di next, Kak? Yang ada, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat pertama, huruf H. Nah, huruf H kecil jangan ketukar dengan H besar. Jadi nggak boleh Ar-Rahmani. Tapi tipiskan H-nya. Keluarkan dari tenggorokan tengah. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus, bagian bisnya sempurnakan harokat kasrohnya. Diturunkan bibir bawahnya sama dagunya. Bismi. Jadi nggak boleh bismi. Nggak boleh ya. Jadi sempurnakan kasroh. Jangan sampai suara tersebut ke huruf E. Bismi. Ya. Terus di ayat keduanya, kakak-kakak, alhamdu. Nah, hati-hati huruf lam sukun. Jangan sampai ke pantun. Jangan alhamdu. Tapi tepi lidah kita kenakan di gusi atas. Alhamdu. Haknya jangan ketukar dengan H besar. Ya. Terus Robbi. Makhraj huruf ba yaitu merapatkan ke dua bibir. Jadi mulut kita, bibir kita itu nggak boleh ngatup seperti itu. Tapi cuma merapatkannya. Robbi. Ada terasa gatal di kedua bibir kita. Robbil ain jangan ketukar dengan hamzah. Nggak boleh Robbil alamin. Nanti salah arti seperti itu. Terus di ayat kelima, iya ada ya tasydid. Cara membaca tasydid yaitu tapi terkhusus ya bertasydid dan waw bertasydid itu naikkan suaranya, namanya naber. Iyyaka, ya, gunakan atau bacanya dengan tasydid. Kalau dengan tidak tasydid, misalnya
kita baca dengan iya kah? Nanti salah artinya. Seharusnya kita minta permohonan, kita beribadah kepada Allah, iya karena na'budu, tapi kita nggak berikan ya tasydid tadi, hanya memberikan dengan harokat fathah, maka nanti artinya beribadahnya kepada matahari. Jadi hati-hati. Iyyaka na'budu. Ya, terus nasta'in. Nah, hati-hati di bagian nunnya. Nunnya nggak boleh tebal. Nggak boleh nasta'in. Tapi nasta'in. Di ayat 6-nya, di bagian ihdi. Nah, hak sukun. Hak besarnya dialirkan suaranya. Ihdi. Ihdi. Ya. Terus di shot kasroh. Nah, ini Masya Allah. Kalau di shot, makhrajnya itu memang Masya Allah. Dia punya sifat, salah satunya adalah sifat isti'la, tebal, dalam keadaan apapun. Baik dia fathah, baik dia kasroh, baik dia dhammah, baik dia sukun bawah keadaan apapun, maka dia tebal. Jadi nggak boleh ihdinasi, tapi naikkan pangkalnya umahat, kakak-kakak. Ihdinas sirata, sirata. Ya. Terus huruf qaf kasrah. Nggak boleh mustaqim. Tapi tebalkan qaf kasrahnya tadi. Mustaqim. Mustaqim. Nah, di ayat 7. Nah, biasanya ini terjadi sering kesalahan di bagian ghain. Maghdu. Hati-hati nggak boleh maghdu. Ghain tidak termasuk huruf qalqalah. Yuk, eh boleh umahat. Ada yang tahu huruf apa aja yang huruf qalqalah? Yuk, boleh di komen di komentar ya. Boleh 5 huruf sampaikan. Ustazah. Huruf-huruf Ba apa ya? Huruf-huruf hizaiyah apa saja yang termasuk huruf qalqalah? Yuk, umahat. Ada? Ya, huruf apa aja yang termasuk ke huruf qalqalah? Masya Allah benar. Kak Aurora, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf. Jadi, wain, Masya Allah. Bagi, ya Masya Allah, benar. Ada 5 huruf qalqalah ya. Jadi, selain 5 huruf tersebut, tidak boleh dipantulkan. Nggak boleh maghdu, tapi ghainnya dia dialihkan. Maghdu, dot, tebalkan suaranya. Tebalkan makhrajnya. Huruf afan, tebalkan huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya. Maghdu, bu, ya, ya afan. Ba, ba, jim, dal, to, kof, kof, ya, kof. Kalau kita tidak menggunakan harokat, nama aslinya kof. Kalau misalnya kita berikan harokat, namanya kaf. Oke, Insya Allah ya. Terus di bagian walad dolin. Ketika lam, tasydid naikkan suaranya sedikit. Walad dolin. Nanti insya Allah akan Ana share kesalahan-kesalahan cara membaca surah Al-Fatihah. Insya Allah Ana share, tapi nanti hanya sedikit. Kalau pengen lebih jelasnya, silakan umahat kakak-kakak bergabung di rukun. Insya Allah akan dipraktek nanti surah Al-Fatihah. Itu dari kesalahan-kesalahan yang saya berikan. Insya Allah kita akan praktek. Saya akan bacakan. Umahat dan kakak-kakak silahkan dibuka mushafnya. Silahkan didengar. Nanti kalau ada kesempatan, boleh kami pilih 2 atau 3 orang untuk mempraktekkan surah Al-Fatihah. Ya, kita mulai ya. Nah, salah satu bacaan kita biar bagus, biar sempurna, kita sempurnakan harokat ismamul harokat. Agar bacaan kita seperti bacaannya Rasulullah.
Rasulullah kalau membaca itu salah satunya yaitu menyempurnakan harokat. Harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhamma. Kalau dia fathah, cara bacanya membuka mulutnya. Ah, ah, suaranya tidak boleh mendep di dalam, nggak boleh oh, oh, tapi keluarkan. Ah, dibuka rongga mulutnya, ya dibuka. Kalau dia kasroh, bibir bawah kita dan dagu kita itu turunkan sempurna. I, i, kenapa? Biar suara tersebut tidak masuk ke hidung. Nggak boleh i, tapi sempurnakan kasaranya. Bibir bawah kita sama dagunya turunkan. I, i. Kalau dhamma, monyongkan dengan sempurna ke depan. Ya, seperti ini posisi mulut kita. U, u, sempurna. Oke, baik. Anak akan talaki. Eh, silahkan Antuna dengarkan baik-baik. Insya Allah nanti jika ada kesempatan, Mahad dan Akhwat boleh. Saya akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu dari talaki anak. Jika ada kesalahan, Ana minta maaf, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk mempersilahkan Tolibat untuk mempraktek. Silahkan Kak Izah ya. Tafdholi Kak. Iya, terima kasih, Ustazah. Selanjutnya ini praktek ya, Ustazah. Oh, Mungkin dari teman-teman sekalian, ini suatu kesempatan yang berharga ya, teman-teman ya. Jangan sampai disia-siakan. Yang mau mempraktekkan, udah bener belum sih? Sebenarnya Al-Fatihah saya itu, monggo untuk teman-teman silahkan dicoba, silahkan dipraktek, biar nanti langsung dievaluasi sama Ustazah Zahrani. Silahkan mengangkat tangan ya, teman-teman ya. Oke, ini langsung 3 atau 1 angkat tangan langsung praktek Ustazah. boleh satu dulu. Nanti misalnya sudah selesai, baru. Oke, oke. Ah, mungkin bisa Ukti Astrifani Taluh Humala terlebih dahulu untuk membaca surah Al-Fatihah. Dipersilakan, Ukti. Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, Baik, Kak. Ana Akra. Saya baca ya Ustazah. Izin. Iya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, Masya خلاص. Allah. Jazakillah khair untuk Kak Astrifani yang sudah membacakan izin koreksi ya, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah Baik, bacaan bagus, Masya Allah. Untuk huruf-hurufnya, sedikit anak koreksi. Di bagian roknya, Kak. Di bagian roknya, salah satu sifat roknya itu takbir. Ya, ada getaran di bagian lidahnya kita ketika mengucap arro. Jadi berikan sedikit getarannya, sedikit aja, jangan berlebihan. Ya, Rahmanirrahim. Coba Kak diulangin Kak basmalahnya. Kasih getaran di roknya Kak, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fiik. Terus di bagian huruf ghain. Ghainnya tinggal sedikit lagi dialir. Maghdu, maghdu. Coba. Maghdu, Ahsan. maghdu. Ya, tadi ketika praktek yang pertama kali ghainnya kurang alir. Nah, karena kan sifatnya salah satu sifat rokhwa mengalir ya. Maghdu ya. Terus di dotnya. Coba Kak, di walad dolinnya Kak. Waladdallin. Ya, hati-hati. Tepatkan makrajnya. Di Waladdall. ya, itu ketika tadi Ana sedikit dengar masih dipakai ujung lidah. Wanar wanar pakai sisinya. Wanar bolin. Coba. Waladdall. Waladdall. Seperti itu saja. Naam. Ya, naam. Waladdallin. Ahsan, Masya Allah. Itu ya koreksinya. Jadi makraj makraj huruf dot kan nggak dari ujung lidah. Cuma dia ujung lidahnya itu ke gusinya. Gusi tempat tumbuh gigi di atas. Terus sisi lidahnya atau salah satunya ke gigi geraham. Jadi ininya nggak ngikut ke belakang. Ya, memang Masya Allah huruf dot eh, perlu ekstra untuk melatih. Itu koreksi dari Anda. Jadi huruf ro, ghain sama huruf dot, ya Ustazah. Huruf roh tinggal sedikit aja takdirnya. Ro. Lainnya berikan sifat alirannya, rokoanya. Ya, kan dia merdu. Terus dotnya, hati-hati ke jangan pakai ujung lidah, tapi pakai sisinya. Boleh kanan, boleh kiri. Dua sisi atau salah satunya Ustazah? Ya, kalau misalnya Afdal. kakak lebih enak di sisi kanan, ya tafdoli.
pakai sisi kanannya. Kalau pakai dua-duanya silahkan. Nah, cara melatih huruf dot tadi, gunakan harokat sukun, Kak. Aldo, al, al, atau tasydid. Aldo, aldo. Abdo, Ah, abdo, Kak. walabdo. Seperti itu. Oh iya, benar Ustazah. Tadi kayaknya dominan ujung lidah ya. Jadi Hmm. terasa kalau nggak tepat makrosnya itu akan berbeda nanti suaranya. Jadi, Oh iya, Afwan, Ustazah. Kak. Jazakumullah khairan Ustazah. Yani barakallahu fiik. Ya, silahkan selanjutnya moderator, silahkan. Masya Allah, selanjutnya ya Ustazah. Selanjutnya mungkin bisa Ohti Lilis. Ya Ustazah. Langsung aja Ustazah. Bentar. Nah, Ustazah Syarani. ya, silahkan. Ustazah Apaan Ustazah? Bentar Ustazah. Jangan ribut kamu. Apakah langsung Ustazah Syarani Ya, untuk boleh. saudari? Untuk Ohti Lilis, silahkan. Ya, terima kasih Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Syukran Umi yang sudah mempraktikkan membaca surah Al-Fatihah. Baik, saya izin koreksi ya, Umi. Ya Ustazah. Dimudahkan. Jadi, koreksi dari Ana yaitu di awal istiazah. Coba di bagian minasyaiton. Nah, Ana praktekkan dulu. Nah, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, innya jangan pakai bibir, nggak boleh. Bibirnya nggak boleh, tapi pakai lidah. Lidahnya diletakkan di tengah lidah, jadi agak renggang. Jadi ini lidah, tengah lidah. Nasyaiton. Coba. Minasyaiton. Nasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya, itu nggak boleh kepanjangan dua harakat. Nasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bagian bis. Nah, sin itu salah satu sifatnya mempunyai rokoa. Rokoa dan hamzah. Jadi dialirkan suaranya, dialirkan nafas. Bis, bis,
Bis Kadang di marung kabang. Bismillahi. Coba, Bismillahi. Ya. Gunakan ayat satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Terus di ayat 2. Hati-hati, Di lam sukunnya jangan tuh jangan alhamdulillah. Letakkan tepi lidah kita ke gusinya. Alhamdulillah. Coba. Alhamdu. Alhamdulillah. Kita tepinya pakai. Alham. Lagi. Alhamdu. Ya. Coba sempurnakan ayat 2-nya. Gimana Ustazah? Sempurnakan ayat 2-nya. Alhamdu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba sempurnakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba dilatih ya di lam sukunnya jangan kepantul. Ya nggak boleh alhamdulillah tapi letakkan gusinya. Alhamdu. Alhamdu. Ya. Coba perhatikan ya. Terus Ya selanjutnya Ustazah. di bagian hak kecil tipiskan di tempat tenggorokan atas di bawah tengah apa. Jadi nggak Ya boleh Ustazah. ketukar ya. Terus Ya Ustazah. lihat pada kata yaumidin yau gunakan domah monyok kan Yau. yaumidin Yaumiddin. ahsan barakallahu fiik. Terus huruf sod ihdinas sirata sirata ya sod Ihdina hati-hati siratal. ya tebelkan sodnya. Terus I. selanjutnya di bagian an'amtah coba An'amta. Nah, jadi nunnya dulu sempurnakan nunnya. An'amtah An'amta. ya. Terus goynya tadi Anda dengar masih sedikit kepantul. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Masih maghdubi. Maghdubi. Coba. Allah Allah. Allah Allah. maghdubi. Maghdubi. Ahsan. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Coba, An'amta alaihim ghairil maghdubi. Ya, alhamdulillah sudah sedikit berkurang. Jadi, going nggak boleh kepantul. Cara Ya melatihnya kayak tadi, Ustazah. Ya, ditasydidkan dulu. Habis itu berikan kedua, cara melatih kedua itu disukunkan. ya Ustazah. Jazakillah Sempurnakan khair. lam sukun jangan kepantul. Terus sempurnakan doma, yaunya. Ya Goynya nggak Ustazah. boleh full sama got. Koreksi dari Anda. Kasiran ya, Umi. Semoga Anda Jazakillah khair Ustazah. semoga dimudahkan oleh Allah untuk Amin ya belajar, Allah. dimudahkan Amin. untuk memperbaiki bacaan. Itu koreksi dari Anda. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Ya, Anda kembalikan ke moderator. Ya, Masya Allah. Selanjutnya mohon maaf, apakah Ukti Nurhayani bisa menunmutkan suara? Mohon maaf untuk Ukti Nurhayani. Mohon maaf, apakah bisa mengunmutkan suara?
Ada من sana sih. Ya, mana ada من sana. Apa, Ustazah? Apakah bisa mengunmute-kan suara Uhti biar kondusif? Ya, syukron Uhti. Syukron. Mungkin untuk selanjutnya, ini terakhir apa dilanjut ya Ustazah Syahrani? Waktunya sampai jam berapa ya, Kak? Ini Untuk jam 21:17. kajiannya dari buku gimana? No, tem, sudah selesai, tem. Bagaimana Ustazah? Waktu Tem, kajiannya sudah selesai. batasi Mohon sama Tem, sebentar, mohon maaf untuk Uhti Nurhayani bisa mengunmute-kan suara. Merasa mengambilkan suara. Mengambilkan suara. Suaranya dimatikan gitu, Uhti. Oh, Iya, sampun, sampun, sudah. Terima kasih, syukron. Bagaimana Ustazah Rani? eh, kalau dari pihak kita itu sampai jam berapa waktunya, Kak? Kalau dari pihak, Mm-mm. terserah dari setiap ustazahnya. Untuk yang kajian sebelum-sebelumnya itu ada dari yang ada yang sampai setengah 10 lebih, tapi nggak sampai jam 10. Begitu, Ustazah. Oh, baik. Boleh satu kali lagi Satu di kali lagi ya, Ustaz. sesi tanya jawab itu. Silahkan dipilih, Kak. Oke. Jadi ini nanti praktek dahulu, habis itu sesi tanya jawab ya. Ya, ya. Nanti Iya, si praktek umahatnya nanti anak koreksi, terus nanti sesi tanya jawab. iya. Makasih sudah. Oke, untuk selanjutnya tadi saya menunjuk sesuai urutan ya teman-teman ya. Ah, selanjutnya bisa Ukti Raisa. Waktu sepenuhnya silahkan Ukti Raisa untuk membaca. Assalamualaikum Ustazah. Izin langsung baca ya. Oke, ya, nah, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Masya Allah, jazakillah khair untuk Kak, siapa yang tadi membaca? Anda lupa? Kak, Kak siapa ya? Kak, Raisa, Ustazah. ya, Naam, Raisa. Masya Allah, Kak Raisa. Jazakillah khair. Barakallahu fi. Sudah membacakan. Alhamdulillah. Bacaannya sudah bagus. Ya, sudah bagus. Tinggal sedikit memul harokan ya, Kak. Dibuka rongga mulutnya, suaranya dikeluarkan ya. Tuh, terus biar tidak mendekat ke dalam mulutnya. Tuh, terus tadi Ana dengar di bagian di alaihim. Nah, ada sedikit melenceng tadi. Coba Kak. An'amta alaihim. Coba Kak. An'amta alaihim. Nah, alaihim. Hak kasrahnya turunkan di bibir ini. Bibir kita ya. Di sama dagunya turunkan. Him. Coba Kak. Him. Him. Ahsan.
Coba. An'amta alaihim. Coba. An'amta alaihim. Nah, alhamdulillah tadi tidak awalnya melenceng tapi udah diperbaikin. Terus di bagian ro-nya. Ro-nya berikan getarannya di bagian ayat 3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Kak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Kak hati-hati Kak. Untuk kita ya, untuk kita semua. eh ro, jangan sampai kita usahakan bibir bawah kita itu naik ke atas. Jadi nggak boleh naik. Dia makrasnya yaitu pakai dengar sarana Raisya. Iya, Terdengar tadi. Ustazah. Coba huruf ro-nya. Ro. Ro. Nah, jangan bibirnya coba. Aro. Ar-Ra. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan, Masya Allah, sudah bagus. Terus di bagian huruf ghainya coba ghairil maghdu. Kak, Ghairil maghdu. sekali lagi ghairil maghdu. Alirkan ghainya sedikit. Ghairil maghdu. Ya, ahsan. Itu koreksi dan hati-hati lam sukunnya. Jangan sampai kepantul ya, Kak. Di ro-nya jangan menggunakan bibir, tapi pakai libatkan lidah. Akrasnya kan ujung lidah atau punggung lidah bertemu dengan gusi atas. Ero, ero. Jadi bibirnya tidak boleh ikut ke atas. Kalau misalnya ikut nanti bunyinya seperti ini. Ero, ero. Nah, itu menggunakan bibir. Kalau enggak bibirnya naik bunyinya seperti ini. Ero, ero. Dengar perbedaannya, Kak? Dengar nggak Iya, perbedaan dari Ustazah. apa saja? Nampak kan perbedaannya? Jadi hati-hati untuk kita ya. Seperti itu. Iya, Insya Allah Ustazah. sudah. Sempurnakan harokatnya ya tadi. Kasroh. Turunkan bibir sama dagunya. Terus rongga mulutnya. Fathahnya lebih dibuka. Itu dari Afwan minkum ya Kak. Ana minta maaf jika ada kesalahan dalam koreksi. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita dan kakak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu aja dari Ana. Amin. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator. Silakan Kak Ija. Ya, syukron Gadir Ustazah. Mungkin bisa ditutup dulu Ustazah, baru habis itu sesi tanya jawab. Apakah sudah ditutup Ustazah? Ya, baik. Close yang kata-kata ya. Boleh di ke atas kan. Masya Allah. Tuh. Ini motivasi untuk atau pengingat untuk anak diri anak sendiri, baru untuk umahat kakak-kakak semuanya, yaitu wahai engkau wanita muslimah yang mempelajarin Al-Quran, yang sedang berusaha mempelajarin, yang sedang memperbaiki baca Al-Quran, tak mengapa, jangan putus asa, jangan berhenti atau bersedih jika kita masih terus mengulang-ulang atau memperbaiki setiap huruf-hurufnya ya ketika dikoreksi sama musyrifanya atau ustadznya janganlah ya, jangan bersedih karena di balik kita tadi ada kenikmatan yang Allah berikan ya, ada kenikmatan yang Allah berikan, salah satunya apa? Banyak
memperbaiki bacaan Al-Quran, kita sering berusaha eh, untuk menghafalnya. Kita salah satunya kita sedang berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah itu tidak akan rugi. Terus eh, terus kita menjadi ahlul Quran, ya, menjadi keluarganya Allah dan kelak Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita. Jadi, yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk membaca, yang sudah berusaha untuk memperbaiki baca Al-Quran, terus ikut kelas-kelas online, banyak koreksi dari ustadznya atau musyrifahnya, jangan bersedih. Jadikan koreksi itu pemacu untuk kita lebih semangat belajar Al-Quran. Ya, karena kenikmatan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang tertentu. Jadi kita sudah menjadi bagian keluarganya Allah. Jaga amanah itu, terus jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Dan semoga kita bisa menjadi keluarganya Allah sampai akhir dan kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu dari Ana. Semoga bisa bermanfaat. Semoga terus belajar lagi dimanapun kita belajar dan eh, bagi kakak-kakak atau umahat-umahat yang ingin memperdalam ilmu tajwid Al-Quran, ingin bacaannya diperbaikin, ingin menghafal Al-Quran, ingin merasakan banyak teman-teman soleha yang menguatkan ilmu kita, yang mengingatkan kita tentang kebaikan, tentang amal yaumi, itu akan diberikan nanti di rukun. Rukun akan memfasilitasikan umahat dan kakak-kakak yang ingin menjadi bagian keluarganya Allah. Ya, jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Itu aja dari anak. Jazakumullah khairan, afan kathiran, barakallahu fikum. Silahkan anak kembalikan ke moderator. Ini syukron Ustazah. Untuk teman-teman semuanya tadi yang belum sempat ikut dalam praktek, mungkin bisa ikut dalam kelasnya Rumah Quranul Hidayah atau ya teman-teman dengan mengechat Ustazah Teta tadi, yang dimana nanti akan dibimbing sepenuhnya untuk bacaan Al-Qur'annya dan mungkin untuk teman-teman tidak ada kata terlambat untuk belajar ya teman-teman ya. Mungkin untuk uh, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin nih ada dari teman-teman yang masih penasaran dengan seputar Al-Fatihah, mungkin bisa ditanyakan ke Ustazah Zahrani. Mungkin ada teman yang mau bertanya, silahkan. Ada wahad. Nggak apa-apa, tanya seputar apapun, insya Allah akan kami. Iya, iya, eh, seputar apapun juga teman-teman ya. Insya Allah dengan sungguh Ustazah. kita akan memberikan fasilitas ya kan Kak? Begitu. Iya, Ustazah. Ayo, wahad ditunggu. Mau perihal apapun, insya Allah. Ada? Untuk Ohti Lisa Meli mau bertanya, silahkan Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baru masuk pertemuan itu udah selesai ternyata acaranya. Saya mau tanya, hukum tajwid bacaan surat Al-Fatihah itu ada hukum-hukum apa aja? Baik, Ana akan menjawab pertanyaan dari Kak Isa. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Eh, Hukum bacaan surah Al-Fatihah, hukumnya wajib bagi kita. Ya, karena wajib untuk kita pelajarin. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu letak kesalahan bacaan surah Al-Fatihah. Misalnya, kalau kita bacanya dengan salah satu kayak Rabbil Alamin,
ainnya kita tukar dengan hamzah, maka itu salah fatal, salah arti, salah mengubah makna dan akan berdosa. Dan salah satu sholat juga, afan, surah Al-Fatihah juga merupakan rukun dalam sholat. Maka penting kita mempelajarin surah Al-Fatihah. Kita sebenarnya wajib untuk mempelajari. Tapi di dalam kaidah tajwid Al-Quran, itu hukumnya terbagi. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu gimana contohnya? Yang kita belajar hari ini. Belajar tentang materi, pentingnya belajar Al-Quran, terus materi tentang kesalahan-kesalahan belajar Al-Quran. Nah, itu fardu kifayah. Kalau fardu ainnya apa contohnya? Kita mengaplikasikan, kita sudah belajar kaidah tajwid, cara membaca panjang, cara membaca dengung, cara membedakan antara huruf sin dengan huruf shad. Kita amalkan dalam bacaan Al-Quran itu, makanya merupakan fardu ain. Jadi kita belajar Al-Quran atau kita belajar surah Al-Fatihah itu wajib bagi kita. Kenapa? Salah satunya kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Afan, ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Apabila Al-Fatihah kita salah, maka sholat kita tidak sah. Ya, karena sudah dibilang sama para ulama tadi. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Itu dari Ana. Syukron barakallahu fi. Silahkan Kak, Ana kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustazah untuk jawaban yang luar biasa, teman-teman. Ini ada lagi yang bertanya, Ustazah. Dari Ohti Aura. Saya bacakan ya. Ustazah, apakah sah dalam sholat ketika baca Al-Fatihah dalam hati tapi tidak dilafalkan dengan lisan? Baik, Allahu a'lam bishawab. Tapi yang sudah saya pelajarin dalam kitab sholat ya, dalam apa ya, bab sholat, itu saya pernah mendengar hadisnya kalau lupa. Nah, tapi intinya ketika kita membaca ayat-ayat, membaca surah-surah dalam sholat, maka jaharkan. Jaharkan itu gimana? Eh Pelan, tapi tidak terlalu kuat. Suara kita, apa ya, mulut kita itu bergerak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, eh, dia membaca surah Al-Fatihah atau membaca ayat-ayat dalam sholat, itu mulutnya berkomat kamit, jahar. Tapi jaharnya nggak terlalu kuat. Tapi kalau masalah sah dan tidak sholat kita itu Allah a'lam bishawab. Tapi yang ana ketahui dalam hadis Rasulullah bahwasanya ketika kita sholat, eh bacalah dengan keadaan jahar. Jaharnya itu gimana? Tidak terlalu kuat, hanya kita yang mendengar. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, mulutnya komat kamit. Kenapa? Salah satu faedahnya, salah satu manfaatnya adalah kita bisa memahami bacaan sholat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nanti kalau untuk hadisnya, eh Ana akan kirim ya nanti di grup. Takutnya eh kalau saya salah, takutnya Antuna mengamalkannya kan berdosa gitu ya. Nanti insya Allah Ana share hadisnya. Tapi yang Ana dengar dari kitab bab sholat atau dari para ulama yang sahih mengatakan bahwasanya para salafus soleh Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Silakan Anda kembalikan Kak Iza selanjutnya. Ya, syukuran Ustazah untuk jawaban yang luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya satu lagi. Kalau nggak ada, saya mau bertanya Ustazah. Nah, boleh Kak. Teman-teman nggak ada yang bertanya? Ya udah, saya izin bertanya ya Ustazah. Ya,
Naam, boleh. Hmm, bentar. Hmm. Misalnya, hmm, uh, bagaimana sih asal usulnya, nggak asal usul sih saya. Kayak kenapa sih Al-Fatihah itu begitu mulianya gitu? Soalnya kayak mungkin ketika kita ada problematika, kayak mungkin ada di ada problem sama mungkin temen nggak yang nggak nggak sefrekuensi gitu kan biasanya kayak saya pernah dapat nasihat tuh ya udah untuk kalau kalau yang pernah nyakitin kamu udah kirim Al-Fatihah aja. Kenapa sebegitu penting, sebegitu mulianya gitu Ustazah Al-Fatihah itu. Bahkan kayak kayak eh kayak apa ya Ustazah? Kayak Al-Fatihah tuh kayak bisa juga jadi doa gitu, bisa jadi kirim Al-Fatihah aja udah gitu. Kayak gitu pokoknya Ustazah. Baik, Insya Allah ya. Jadi yang Anda tangkap kenapa surah Al-Fatihah itu istimewa banget ya, Kak? Ya Ketika istimewa kayak ya gitu Ustazah. atau lagi pengen mendoakan orang-orang itu ya salah satunya surah Al-Fatihah, kan? Nah, Iya, saya pendengar dari salafus soleh dalam kajian bab tauhid bahwasanya surah Al-Fatihah itu merupakan semua makna dari arti-arti yang ada di dalam Al-Quran. Sudah Allah cantumkan semua. Ya, semua di situ sudah dijadikan satu. Terus surah Al-Fatihah juga mengandung tadi doa untuk kita. Doa untuk orang-orang yang eh, ada kedengkian dalam hatinya. Terus terus untuk kita yang sedang sakit atau apapun, karena di situ di surah Al-Fatihah kita minta pertolongan kepada Allah di ayat 5-nya yang artinya hanya kepada engkaulah. Engkaulah di situ apa? Allah. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Jadi kita lagi kesusahan, kita lagi benci atau orang itu lagi nggak suka sama kita minta pertolongan sama Allah. Ya. Walaupun kita mau jelaskan gimana pun, wakafa billahi syahida. Bahwasanya Allah yang akan menolong kita, maka kita bacakan surah Al-Fatihah. Bahkan ketika kita mengeruqyah diri kita, dalam diri kita ada jin atau ada makhluk halus ya yang mengikutin kita. Salah satunya apa tadi? Surah Al-Fatihah. Dari ayat kursi, terus tiga kul, surah Al-Fatihah, ya, terus surah Al-Baqarah, karena Al-Fatihah itu mengandung banyak kali. Karena di situ kita meyakini bahwasanya Allah itu maha pertolong. Allah itu maha menolong kita dari segala apa. Terus tadi salah satu kemuliaannya dia mencantum tiga tauhid, ya, tauhid urubiyah, tauhid uluhiyah, asmaul sifat. Jadi apapun kendala kita, coba kita amalkan surah Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah merupakan umul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Jadi semua arti-arti yang ada di dalam Al-Quran itu sudah Allah ringkaskan di surah Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Afwan, moodnya belum terhidup, moodnya. iya syukran kasih nih ya Ustazah. Terima kasih untuk jawaban yang sangat manfaat teman-teman ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah ya Ustazah. Mengingat waktu sudah jam 21:42. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah berada di penghujung acara, penghujung kajian teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu
waktunya untuk gabung bersama kami semua. Kita belajar bareng, diskusi bareng, sharing bersama. Insya Allah mendapat manfaat berkah dari kajian ini. Eh, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada banyak salah kata maupun perbuatan ataupun teknis. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman udah mau meluangkan waktu juga ya teman-teman. Selebihnya jangan lupa gabung ya teman-teman di kelas Rumah Quranul Hidayah. Di situ pasti kalian bakal mendapatkan lingkungan yang manfaat, lingkungan yang baik, lingkungan berproses bareng, belajar bareng ya teman-teman. Mungkin ini adalah pendaftaran terakhir ya teman-teman untuk kelas tahsin dan tahfidz. Jangan lupa untuk gabung ya. Untuk yang belum berkesempatan tadi, berkesempatan praktik tadi, mungkin bisa gabung ya teman-teman. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa gabung ke dalam Rumah Quranul Hidayah ya teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Syahrani yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kita ilmu, memberikan kita pembenahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Saya juga pribadi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ilmu yang benar-benar manfaat ya Ustazah. Ternyata tadi saya pas sama menyimak teman-teman yang apa praktik, ternyata juga saya juga masih ada kesalahan salah satu atau dua gitu di bagian Al-Fatihah. Jadi saya menyimpulkan kajian ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, mengingat waktu sudah 21.45, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Syukran kasiran teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman jangan lupa mau dokumentasi dulu ya. Bentar saya tutup share screen-nya. Mungkin apakah ada teman-teman yang mau on cam? Dipersilahkan. Jika apakah mau ada yang menyusul on cam? Oke. Oke. Sekarang ya teman-teman ya, saya dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa gabung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairan Ustazah. Afwan, Ukti.